Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Ovi. Nah, hari ini itu kebetulan tadi habis bikin video tentang diet. Sekalian aja aku mau share tentang cara penggunaan sunscreen yang benar, oke? Karena aku juga praktek sebagai dokter di sebuah klinik kecantikan, banyak banget dong pasien atau teman-teman aku nanya, gimana sih cara untuk kita menggunakan sunscreen yang baik dan benar. Jadi kita harus tahu dulu nih guys, jenis-jenis sunscreen ya. Sunscreen itu yang pertama kita harus tahu dulu fungsinya apa, kemudian jenisnya apa, terus yang ketiga itu cara pemakaiannya seperti apa. Oke, kalau kalian penasaran jangan skip video ini karena akan berlanjut di video berikutnya. Oke, nah guys, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi sunscreen terlebih dahulu. Sunscreen itu apa sih? Sunscreen sama sunblock itu sama guys, jadi tidak ada bedanya, nggak usah khawatir. Yang pertama adalah fungsinya. Sunscreen itu adalah apa ya, kalau kita bilang tabir surya yang fungsinya untuk melindungi kulit kita dari pengaruh buruk paparan sinar matahari. Nah, paparan buruk sinar matahari itu apa aja? Di sinar matahari itu kalian jangan sampai lupa ya, ada dua jenis sinar ultraviolet. Yang pertama sinar UVA dan sinar UVB. Nah, dua jenis sinar ini kalau kalian tidak memakai sunscreen dan akan terpapar langsung ke kulit, itu akan menyebabkan berbagai macam keluhan. Kita harus tahu dulu ya keluhan apa aja yang akan disebabkan oleh si sinar UVA dan sinar UVB. Nah, sinar UVA, sinar UVB ini dia sangat-sangat bisa membuat kulit kita itu muncul berbagai macam keluhan. Yang pertama, perbedaannya adalah sinar UVA itu dia ada di sepanjang hari. Jadi walaupun hujan juga dia akan ada. Munculnya dari mulai matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam, itu yang sinar UVA. Dan dia jarak dari panjang sinarnya itu lebih panjang. Jadi dia kalau masuk ke kulit itu bisa masuk ke lapisan dermis atau lapisan paling dalam dari kulit, dan itu akan menyebabkan keluhan seperti penuaan pada kulit ataupun noda hitam di kulit gitu. Terus yang kedua adalah sinar UVB. Sinar UVB ini biasanya munculnya itu intensitasnya itu akan lebih tinggi pada saat siang hari, mulai dari jam 11 sampai nanti turun di jam 4 sore atau jam 5 sore gitu ya. Nah, sinar UVB ini nanti yang kalau misalnya kita suka ngeliat tuh bule-bule kalau panas-panasan itu mukanya jadi kayak merah, terus namanya sunburn ya kalau merah kayak gitu, menyebabkan kulit gampang iritasi, sunburn, dan muncul keluhan yang lainnya. So, kalau kalian nggak mau muncul banyak banget keluhan di masalah kulit kalian, jadi untuk menghindari paparan sinar UVA dan sinar UVB, emang diharuskan untuk pemakaian sunscreen ataupun sunblock yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Nah, yang kedua, aku akan menjelaskan mengenai perbedaan jenis sunscreen. Aku tidak akan menjelaskan mengenai perbedaan dari physical sunscreen dan yang unphysical sunscreen, tapi aku akan lebih menjelaskan dari banyaknya varian dari SPF sunscreen itu sendiri, mulai dari SPF 10, SPF 15 dan SPF 30 dan SPF 50. Kebanyakan yang banyak beredar itu adalah SPF 15, SPF 30 dan SPF 50. Sebenarnya sih perbedaannya nggak jauh beda ya, bukan berarti SPF 50 itu dia lebih tinggi, nggak juga. Jadi kalau kalian mau tahu perbedaan jenis SPF itu adalah perbedaan dari lamanya kulit kita terpapar matahari gitu. Jadi misalnya kulit yang ini ya, kulit kita yang A dan ini kulit kita yang B. Yang A kita tidak kasih sunscreen. Terus yang B ini kita kasih sunscreen dengan SPF, misalnya SPF 20 ya atau SPF 30. Nah, kita papar di bawah matahari, kita lihat jangka waktu si kulit ini akan merah kapan gitu. Misalnya yang tidak pakai sunscreen tadi 5 menit juga udah mulai merah, sudah mulai sunburn. Ketika di sini berarti kita kalikan aja dari yang normalnya ini 5 menit dikalikan dengan jumlah SPF kita, berarti 5 dikali 30, berarti dia jangka kerjanya itu hanya sekitar 150 menit aja gitu. Makanya ada beberapa penggunaan sunscreen yang harus diulang setiap 2-3 jam sekali, jangan males loh ya gitu. Jadi gitu juga kalau misalnya SPF 50 ya gitu, ini misalnya kita tidak kasih dengan SPF sunscreen, ini dengan sunscreen SPF 50 kita berikan di bawah paparan matahari
ini misalnya 10 menit nih udah merah. Terus yang ini kan tadi ada SPF 50-nya, dikalikan aja dari yang normal, berarti 10 dikalikan dengan 50, berarti 500 menit. Nah, kalian bisa hitung dalam waktu jam, itu biasanya 4 jam itu si sunscreen harus sudah diulang, karena nanti si sunscreen ini sudah mulai hilang efektifnya di jangka waktu ya tadi 500 menit itu gitu. Jadi bukan maksudnya SPF 50 berarti melindungin banget kulit saya, enggak, cuman beda dari jamnya aja gitu. Dan itu juga beda-beda ya tiap orang ya. Cuman biasanya kita suka bilang ke pasien itu, pakailah sunscreen diulang 2-3 jam atau 3-4 jam sekali untuk melindungi kulit kita dari paparan matahari. Dan kalian juga dalam penggunaan sunscreen ini nggak boleh yang namanya kalian males pakai sunscreen ya. Walaupun kita di rumah, walaupun kita kerjanya di dalam ruangan, kalian harus tahu sinar UVA itu menembus jendela kita ya gitu. Jadi walaupun kita kerjanya cuma diem aja di rumah, terus nggak kemana-mana, atau kita kerjanya memang di dalam ruangan, kalian jangan heran kok muka saya masih kusem-kusem aja dok. Ya namanya kita nggak pakai sunscreen gitu kan. Sedangkan matahari itu sinar UVA-nya itu tembus jendela, itu tetap akan merusak kulit kita gitu kan. Jadi ya kalian, saya sarankan walaupun di rumah, walaupun kerja di dalam ruangan, itu wajib menggunakan sunscreen. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai cara pakai sunscreen yang baik dan benar. Sebenarnya simpel aja sih cara pakai sunscreen itu. Yang pertama itu kalian ya pastilah cuci muka dulu kan, terus kemudian memakai skin toner supaya nanti kulitnya menjadi lebih bersih dan siap untuk memakai produk krim yang kalian punya di rumah. Jangan kebalik ya teman-teman, sunscreen itu harus dipakai setelah pemakaian krim pagi kalian ataupun pemakaian serum kalian. Jadi sunscreen itu sebagai pelindung atau payung dari kulit kita. Jadi harus dipakai di step terakhir dari langkah-langkah kalian memakai skincare kalian di pagi hari. Terus yang kedua, pengaplikasiannya jangan terlalu tipis teman-teman. Kalau kalian aplikasikan terlalu tipis, nanti kadar SPF yang ada di sunscreen itu menjadi turun. Misalnya kalian pakainya cuma satu colek dibagi-bagi, nah itu kan belum tentu rata tuh sampai ke sini-sini. Nah itu nanti SPF-nya bukan lagi SPF 30 atau SPF 50, tapi bisa turun menjadi SPF 10 atau SPF 15 seperti itu. Terus aplikasikan merata seluruh wajah, boleh sampai leher nggak apa-apa, karena sunscreen itu memang diperuntukkan untuk melindungi seluruh lapisan kulit kita yang ada di badan ini gitu. Terus untuk para pasien atau teman-teman yang memang kulitnya acne prone skin atau sedang berjerawat, disarankan tidak memilih sunscreen yang terlalu tinggi kadar SPF-nya, karena gimana pun juga sunscreen itu sifatnya komedogenik teman-teman. Jadi komedo itu kan dia salah satu cikal bakal yang jerawat dan juga salah satu tipe jenis dari jerawat ringan ya. Jadi kalian harus menghindari SPF yang terlalu tinggi. Normalnya itu di SPF 15, maksimum di SPF 30 untuk kulit yang berjerawat ataupun yang kulitnya acne prone skin. Sedangkan untuk kulit yang sensitif, tidak ada keluhan berjerawat, dan kulit yang sudah penuaan, itu disarankan SPF-nya diambil yang SPF 50 gitu, karena nanti faktor proteksinya dia lebih lama, lebih aman ke kulitnya. Nah gitu ya. Jadi mulai sekarang saran saya sih teman-teman harus memakai sunscreen setiap pagi, kemudian diulang setiap 3-4 jam kemudian. Buat yang teman-teman muslim mungkin paling gampang itu kalau misalnya diulang setelah sholat zuhur jam 12 ke atas gitu kan, habis wudhu kan, udah cuci muka segala macam, kita nggak ada salahnya dong kita mengaplikasikan sunscreen lagi supaya kulit kita tetap aman, sehat, tidak muncul keluhan seperti flek, kulit terbakar maupun penuaan dini. Oke, segitu aja dulu info dari saya. Kalau misalnya masih pengen tahu tentang pengen tahu tentang jenis-jenis masalah kulit ataupun tentang skincare yang aman, nanti komen di kolom bawah ya.